Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik, ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Selain memiliki perairan yang menakjubkan, negara kita juga memiliki pesona daratan yang tak kalah indah loh. Apa saja ya kira-kira? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik geografis negara kita? Yuk simak video ini sampai akhir. Wilayah perairan di Indonesia berupa lautan, danau, waduk, sungai, atau teluk. Sedangkan wilayah daratan berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, lembah, atau padang rumput. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada daratannya. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, misalnya sebagai sumber makanan, sumber energi, hingga sumber ilmu pengetahuan. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena wilayahnya yang subur sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Lalu, bagaimana dengan letak geografis dari Indonesia? Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Informasi ini bisa kita dapatkan dari peta. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah suatu daerah, misal pulau-pulaunya, lautannya, atau gunung-gunungnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 17 ribuan. Di antaranya, ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Melalui peta, kita dapat melihat bahwa negara Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Apa pengaruh letak geografis Indonesia? Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim atau iklim muson terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup dan berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju Asia, yang sifat anginnya cenderung kering. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim panas atau kemarau. Sebaliknya, angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju Australia, yang anginnya membawa banyak uap air. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim hujan. Dengan adanya musim panas dan musim hujan, Indonesia disebut memiliki iklim tropis atau iklim panas. Adapun iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab. Pengaruh letak geografis lainnya adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia karena letaknya yang strategis dan berada di persilangan. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh perairan. Pemisahan ini menyebabkan terjadinya keberagaman budaya, bahasa, peradaban, flora dan fauna, serta potensi sumber daya alamnya. Misalnya, dalam bidang budaya, ada tradisi rumah apung dan pasar terapung di Kalimantan. Tradisi ini dijunjung oleh penduduk yang mayoritasnya bekerja sebagai nelayan. Di sana, kekayaan lautnya yang melimpah. Selain itu, ada upacara sedekah bumi
yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Jawa sebagai bentuk rasa syukur. Tradisi ini terbentuk karena kondisi tanah yang subur sehingga penduduknya banyak bekerja di bidang pertanian atau perkebunan. Letak geografis juga memengaruhi kependudukan di Indonesia. Pulau Jawa dan Bali memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pulau Jawa memiliki tanah yang lebih subur, sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Karena itu, banyak orang yang bermigrasi atau pindah ke Pulau Jawa. Sementara, Pulau Bali dengan keindahan alam, budaya, dan pariwisatanya juga menarik orang untuk datang ke sana. Sudah lengkap ya pembahasan kita hari ini? Kekayaan laut dan tanah yang subur di Indonesia tentu dapat dimanfaatkan untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, yuk kita jaga alam Indonesia, di antaranya dengan menjaga kebersihan serta bijak dalam menggunakan air, bahan bakar, dan listrik.